sejak Monsinyur Sulama sampai dengan Monsinyur Anton dan saya melanjutkan masih bergelut dengan dua hal. Satu pendidikan, dua ekonomi. Dan nanti tentang pendidikan ini yang dinamakan pembentukan manusia atau pembangunan manusia. Nah, ini antara lain berorganisasi. Jadi pendidikan secara praktis itu nanti bagaimana menata organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi gereja ini itu dibentuk untuk memperkuat iman, harap, dan kasih. Maka ukuran pertama apakah organisasi ini organisasi iman. Ini harus dikembalikan selalu bisa. Untuk mengatur organisasi ini ada dua hal yang perlu. Satu struktur dan yang kedua keutamaan. Nah, seperti tadi, pertama benah struktur, benah anggota, benah organisasi. Dari apa yang empat yang tadi disampaikan Bapak Ketua Distrik, dengan 3 yang ditambahkan itu saya lihat di situ benah organisasi penting. Tapi struktur, karena kalau struktur itu tidak jalan dengan baik seperti tadi, jadi pertama dibenahi struktur, nanti kalau struktur itu juga keanggotaan. Tadi sempat terungkap apakah mereka yang sudah di Kalimantan, di Malaysia, di manapun, kalau mereka menjadi THS-THM, anggota THS-THM, keanggotaannya itu apakah keanggotaan luar biasa atau keanggotaan apa? Nah, ini perlu dipikirkan. Atau kita katakan saja begitu orang keluar dari Keuskupan Atambua di tempat di mana tidak ada THS-THM, keanggotaannya berhenti. Nah, ini perlu dipikirkan berdasarkan statuta dari organisasi supaya diatur itu jelas. Nah, itu untuk struktur dan keanggotaan. Yang kedua yang dinamakan keutamaan. Nah, keutamaan kita, setiap anggota THS-THM perlu membentuk dalam dirinya keutamaan. 3 keutamaan yang utama. Keutamaan teologal, iman, harap, kasih. Yang anggota THS-THM pasti saya yakin Anda yang dibina untuk tidak sekedar ikut-ikutan, tapi kita ikut karena saya mau mengungkapkan iman saya. Jadi saya ikut meditasi, ikut latihan fisik, ikut kegiatan, karena itu adalah ungkapan iman saya. Saya ikut sebagai orang beriman yang mengungkapkan iman saya kepada Tuhan, dan iman itu biasanya ada 2 yang dinamakan aspek doktrin, ajaran, namanya ortodoksi. Nah, maka harus dipelihara iman yang memiliki ajaran yang benar. Jadi tidak boleh memiliki ajaran yang salah. Nah, misalnya tadi disinggung yang terakhir, teman-teman kita dari IKS dan SHT, saya sudah catat untuk nanti disampaikan kepada Kapolda, ajaran-ajaran sesat yang diturunkan melalui doktrinnya. Nah, ini kebetulan ada satu anggota polisi di sini. Saya sudah tulis. Sekurang-kurangnya ada 7 kesalahan doktrin. 7.
Ini harus diperhatikan supaya jangan ada kesalahan. Misalnya taat mutlak kepada pimpinannya, termasuk dia tidak taat kepada pimpinan agama, tidak taat kepada kitab suci. Ada anak-anak di Kepa yang dia tidak pusing dengan orang tuanya, dan kamarnya tidak boleh dimasuki oleh orang tuanya. Saya bilang, ajaran apa ini? Saya punya cucu begitu, kamarnya tidak boleh dimasuk. Nah, makanya dikatakan itu ajaran kita yang dinamakan apa? Ortodoksi. Itu ajaran harus dipegang, ajaran iman harus dipegang, supaya kita jangan salah. Nanti yang kedua itu ortopraksi. Ortopraksi itu iman yang diturunkan ke tataran praktis. Nah, misalnya saya lihat anak kalian pagi ini, oh ini anak saya tidak STM, mereka hadir di sini, mereka mengawal ini, oh ini mereka ada. Jadi dengan itu saja, oh ini mereka sebagai orang beriman yang dalam perayaan itu berhimpun bersama umat, tapi mereka mempunyai tugas untuk mengawal atau langsung saya lihat, oh ini ada anak-anak beriman yang ikut serta di dalam perayaan. Atau misalnya kita ada kegiatan, taruhlah saya turun ke paroki, oh mereka ada. Atau kegiatan kita ada penghijauan atau apa, oh ini juga ada dari PHSD. Walaupun saya tidak menyebut, tapi oh saya lihat bahwa mereka ada terlibat di dalam kegiatan-kegiatan. Nah ini harus dijaga. Yang kedua pengharapan. Nah pengharapan itu hal yang sulit. Mengapa? Karena harapan itu kita harus taruh hidup kita di tangan Tuhan. Jaminan kita ada di dalam Tuhan. Apakah besok saya selamat? Apakah besok hidup saya lebih baik? Apakah besok saya tidak masuk neraka? Apakah besok saya tidak masuk di api penyucian? Apakah nanti saya sebagai orang muda besok lusa saya berkeluarga, keluarga saya menjadi lebih baik? Apakah saya sebagai orang beriman akan hidup lebih baik kalau saya berkeluarga? Kalau menikah habis satunya tinggal di kampung, satu tinggal di Kalimantan, buat apa menikah? Kalau nanti saya bilang yang jauh begini, ini kamu mau melaksanakan pernikahan bagaimana? Itu diberi saja suami jauh, istri jauh. Nanti tidak lama sudah ada suami dekat, istri dekat. Nah ini praksis yang menjadi tantangan tersendiri. Nanti dalam kaitan dengan harapan itu dikatakan oleh Bapak Suci yang sekarang, harapan itu selalu harus dikobarkan. Karena cinta kita seringkali padam. Ini saya tadi malam, masih pagi tadi, dalam misa masih mendoakan pasangan yang ini orang baru menikah, baru 1 tahun lebih. Suami sudah tidak ada. Bilang tolong doa supaya dia cepat pulang. Oh, ada yang seperti ini. Tadi malam misalnya. Kita doakan. Itu saya bilang, kamu punya cinta ini, yang kamu ungkapkan dulu, yang kamu cita-cita ini sementara kandas. Namanya cinta tak kandas di tengah jalan. Tetapi Bapak Suci bilang, kalau dalam keadaan ini harapan, saya bilang kau tetap berharap bahwa suatu saat dia pulang. Kita doakan supaya dia pulang. Dan kemarin orang bilang, dia sudah siap untuk pulang. Kau doa terus, nanti dia akan pulang. Kalau dia tidak pulang, kita pergi cari dia, lempar dia dengan jauh dari batu. Supaya dia lari kasih tinggal itu rumah. Masa dia menikah habis, dia tidak tinggal di rumah istri, dia tinggal di rumah orang tua.
Nah ini cinta seringkali juga walaupun dia murni bagaimanapun mengalami kesulitan, maka harapan itu harus memupuk. Iman juga kadang-kadang terkonjak. Harapan itu bahwa besok lusa saya mengharapkan dan saya berjuang untuk yang baik, itu akan menambah, oh iman saya mulai kobar lagi, cinta saya mulai. Saya harus berharap bahwa besok lusa keluarga saya menjadi lebih baik, baru orang bisa berjuang lagi untuk merajut kembali cinta. Nah itu dinamakan tiga kebajikan teologal, yang dinamakan tiga keutamaan pokok. Keutamaan yang lain adalah yang dinamakan keutamaan rasional, namanya keutamaan noetis. Itu melalui pendidikan, tetapi pendidikan kita seringkali bermasalah. Jadi keuskupan ini salah satu yang berikut adalah pendidikan. Pendidikan kita bermasalah. Kalau saya sampaikan masalah-masalah mendasar di pendidikan, Romo Gusti tempoh hari kami dalam rekoleksi kategorial, siap yang tempoh hari ikut rekoleksi kategorial, saya sebutkan. Satu, hasil dari perankingan provinsi-provinsi untuk kemiskinan dan kecerdasan. Kemiskinan tertinggi atau kemiskinan nomor 1 itu di Papua. Kemiskinan nomor 2 NTT. Kemiskinan nomor 3 Pak Maluku. Maka saya biasa ganggu Monsignor Ino. Saya WA dia, saya list voice call dan dia, saya Ino kau ada di pulau mana? Saya bilang kita dua sama miskin, jadi engkau ganti share terlalu banyak. Jadi beritahu kardinal bilang Monsignor Doni ada telepon bilang kami dua sama miskin. Nanti yang keempat itu Provinsi Aceh. Apa yang kita mau katakan? Ini Serambi Roma yang adalah kekristenan itu ada di Papua, NTT, Maluku. Itu semua miskin. Kita mesti tanya ke Bapak Suci, apakah memang sabda dari Tuhan Yesus bilang orang-orang miskin akan selalu ada padamu, apakah itu memang harus kita tanggung sekarang ini? Saya kadang-kadang baca ini itu saya jengkel. Karena saya jengkel lah, maka saya kerja supaya jangan itu memacu untuk bisa ini kok Tuhan melalui sabdamu engkau kasih yang miskin-miskin semua. Kita urus stunting tidak beres. Urus tadi pagi kemarin mereka berkelahi karena yang lain nama sudah tidak masuk di daftar apa itu. Bukan ini yang mau dapat ini apa bahan sosial. Kemarin ada yang sudah demo tahun baru ini karena nama mau masuk lagi dia. Itu 4. Dia kurang lebih sama dengan angka kecerdasan. Angka kecerdasan hanya tukar tempat sedikit. Yang paling tidak cerdas itu seluruh Indonesia adalah orang NTT. Provinsi NTT. Ketidakcerdasan nomor 1. Jadi kita ini miskin nomor 2, tidak cerdas nomor 1. Yang kedua itu Papua, ketidakcerdasan. Yang ketiga Ambon. Yang keempat Aceh. Dan ini perhatikan, orang-orang yang secara budaya itu biasanya rame. Tarian masalnya itu panjang. Kalau perarakan itu panjang.
perarakan mereka tidak mau pusing, orang lain mau kerja mereka palang seluruh jalan apa semua. Nah, mengapa saya bilang jangan palang jalan? Orang lain mau cari kerja karena mereka mau mengejar kekayaan. Kalau engkau mau tetap miskin, silakan tapi pinggir. Nah, ini saya menyampaikan ini supaya menjadi jadi kita punya pastoral itu dua itu. Ekonomi untuk yang dinamakan dalam visi itu namanya visi kesejahteraan. Dan yang kedua, pendidikan itu visi kecerdasan. Umat Allah Keuskupan Atambua semakin sejahtera dan cerdas. Karena ini banyak kali orang tidak mengerti kenapa ini karena ada data yang menunjukkan. Ditambah yang sekarang itu adalah kita masukkan saja ke yang berikut itu adalah pastoral keluarga. Nah, keluarga kita akhir-akhir ini menjadi agak morat-marit. Mulai dari Januari tahun lalu 2024 saya moratorium itu anulasi, maka diurus hanya yang sudah registrasinya tahun-tahun lalu. Tapi yang baru saya bilang Amu Felix tidak tambah baru. Ada yang tidak tambah baru, mereka bilang kapan kami punya, saya bilang tidak ada lagi. Bilang lalu kami, saya bilang engkau yang dulu berjanji di hadapan Tuhan, engkau yang tinggi onar sendiri di situ, tidak usah datang ganggu saya. Karena belum ada ini maka Amu Felix masih ada di Timor Leste sana. Saya bilang pulang cepat, saya pulang juga kantor tidak ada pekerjaan mau buat apa. Nah ini urusan keluarga yang tadi kalau dialami itu dampaknya pasti ke organisasi. Kadang-kadang yang satu dia ikut